Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari babu al-wudu'i min ghairi hadasin. Bab wudu min ghairi hadas, tanpa hadas. Imam Bukhari mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa disunahkan seorang itu tajdidul wudu, mengulangi wudunya meskipun dia tidak hadas. Dalam artian apa? Setiap kali mau sholat mungkin, atau setiap kali mau baca Al-Quran, dia apa? Dia wudu. Akan tetapi yang wajib wudu itu ketika mau sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin sholat, maka baru ada kewajiban wudu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Haddasana Muhammad bin Yusuf Abu Abdillah qala haddasana Sufyan ibnu Sa'id an Amri ibni Amirin qala sami'tu Anas bin Malik imamu ahlil Madinah. Di sini ada kata ini adalah tahwil, perpindahan sanad ke sanad yang lain, menunjukkan bahwa Imam Bukhari mengisyarahkan bahwa matan hadis ini memiliki dua sanad yang beliau akan paparkan. Qala al-Imamul Bukhari haddasana Musaddadun, Musaddadu ibnu Musrid. Qala haddasana Yahya ibnu Abi Katsir an Sufyan, Sufyan ibnu Sa'id. Qala haddasani Amru ibnu Amirin an Anasi ibni Malik. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Ini yang menjadi syahid dalam bab ini, bahwa adalah Nabi, kata Anas, itu wudu setiap kali mau sholat. Wudu setiap kali mau sholat, tanpa memandang apakah dia hadas ataukah tidak hadas. Ini merupakan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan yang datang dari Rasulullah. Wa yadullu ala mughalabah, menunjukkan bahwa perbuatan ini istimror Nabi lakukan, karena ada lafadz kana di situ. Wa kana ta'ti lidawami ghalibah, yang menunjukkan dia muakkad, ditekankan. Inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Nah, sholat di sini juga tidak terikat dengan sholat nawafil kah ataukah sholat faraid, sholat wajib. Qultu kaifa kuntum tasnauna, lalu Anas bertanya kepada para sahabat yang lain, bagaimana kalian melakukannya? Qala yujzi'u ahadana al-udu ma lam yuhdis. Dibolehkan bagi kami selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari kalangan sahabatnya, satu kali wudu saja. Malam yuhdis, selama kami selama kami belum hadas. Dalam artian dia tadi wudu sebelum maghrib, ya kan? Kemudian belum hadas, nanti sholat lagi dia cukup wudu yang sebelum maghrib tadi. Terus dia mau sholat subuh lagi, bergadang dia baca Al-Quran, membaca kitab mungkin, nggak tidur, maka dia wudu sholat lagi dengan wudu sebelum maghrib tadi. Ini juga yujzi, dibolehkan. Meskipun disunahkan wudu setiap kali mau sholat. Jadi sahabat ini menjelaskan kepada kita bahwa memang terkadang perbuatan Rasulullah itu ada yang sifatnya mustahab, dalam artian dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Qala al-Imamul Bukhari haddasana Khalid ibnu Makhladin,
Qala haddatsana Sulaiman, Sulaiman ibnu Bilal. Qala haddatsani Yahya ibnu Sa'id. Qala akhbarani Bushairu ibnu Yasarin. Qala akhbarani Suwaidu ibnu Nu'man. Qala kharajana ma'a Rasulillah. Kata Suaid, sahabi, dia berkata, kami dulu pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar. Takala tahun di mana penyerbuan Khaybar, kampung ahlu Yahudi, orang-orang Yahudi. Hatta idza kunna bi Sahbai, hingga apabila kami telah tiba di Sahba, yaitu tempat sebelum masuk ke Khaybar. Shalla lana Rasulullah al-asra, kemudian Rasulullah mengimami kami salat asar. Falamma shalla da'a bil at'imah, takala selesai salat, Rasulullah meminta disihidangkan makanan. Yang tentunya makanan yang mereka bawa, perbekalan yang mereka bawa dari Madinah. Falam yu'ta illa bisawik, dan tidak didatangkan makanan kecuali sawik, yaitu makanan campuran tepung dengan kuah daging, apakah daging kambing ataukah daging yang lain. Fa'akalna wa syaribna, lalu kami makan daging tersebut dan tepungnya, wa syaribna, dan kami minum juga kuahnya. Summa qama an-nabiyyu ilal maghrib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan salat maghrib. Famadmado summa shalla lanal maghrib, kemudian dia berkumur-kumur saja, enggak wudu, lalu dia salat maghrib bersama kami. Walam yatawaddo. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah dalam perbuatan ini, dalam kejadian ini, dia tidak wudu pas mau salat maghrib. Paham? Dia mencukupkan wudunya sebelum asar tadi. Jadi Rasulullah kadang melakukan begini, kadang juga melakukan seperti ini. Walam yatawaddo, dan dia tidak wudu. Sebagaimana yang dikisahkan hadis Anas sebelumnya, bahwa Rasulullah wudu setiap kali mau sholat. Jadi memang para sahabat itu meriwayatkan hadis, meriwayatkan perbuatan Rasulullah terkadang sesuai dengan apa yang dia lihat. Paham? Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Nah, sahabat ini, yaitu sahabat Suwaidu ibnu Nu'man, menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah mau sholat maghrib, dia enggak wudu lagi. Paham? Sementara di hadis sebelumnya Anas mengatakan Rasulullah itu wudu setiap kali sholat. Jadi jika kita gabungkan antara kedua hadis ini, maka melahirkan bahwa wudu setiap kali mau sholat itu, ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Babu minal kabairi alla yastatira min baulihi. Bab termasuk dosa besar, Allah, yaitu tidak bersih ketika apa? Tidak membersihkan kencingnya tatkala dia selesai kencing. Karena yastatir di sini nanti maknanya adalah yastabri, yaitu tidak membersihkan bekas kencingnya. Apakah itu di kemaluannya ataukah di tempat dia kencing. Haddasana Utsman qala haddasana Jariru Jarir ibnu Abdul Hamid an Mansur al-Mu'tamar an Mujahid ibnu Jabar an ibni Abbas Abdullah ibni Abbas qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan dari kuburan-kuburan yang ada di Madinah. Au Makkah. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud ragu dalam meriwayatkan hadis ini, apakah kejadian nanti yang disebutkan ini berada di Mekah ataukah di Madinah.
Fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Lalu Rasulullah mendengar suara dua manusia yang sedang diazab di dalam kubur keduanya. Nah, ini merupakan apa? Merupakan kabar gaib yang disampaikan dan diberitahukan dan dinampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam suatu hadis bahwa siksaan orang yang diazab di dalam kubur itu, satu kali pukulan dia akan teriak dengan teriakan yang besar, hatta yasma'u kulla syai', hingga segala sesuatu mendengarkan, illa insan, kecuali manusia. Lau sami'al insanu la sa'iqah, seandainya manusia itu mendengarkan, niscaya dia akan pingsan. Nah, tapi di sini dikecualikan, yaitu Rasulullah diberikan kesempatan mendengar si penghuni kubur ini diazab. Sehingga nanti tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Oh, saya tancapkan aja pohon di sini atau apa gitu biar diringankan azabnya. Enggak bisa. Kenapa? Karena ini Anda tidak tahu apakah si penghuni kubur ini diazab ataukah enggak. Karena ini perkara gaib. Yu'adzabani, sedang diazab, sedang disiksa. Ya, Bapak, bayangkan tak kala kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, maka kita akan disiksa setiap hari itu sampai menjelang hari kebangkitan. Kalau sekiranya hari kebangkitan 2000 tahun lagi atau 3000 tahun lagi, maka selama itu pula kita disiksa. Selama itu pula penghuni kubur disiksa di dalam kuburnya. Jangan dikiaskan dengan perkara dunia, ini perkara akhirat. Dalam artian saya gali lagi kuburannya biasa-biasa aja, enggak ada ini. Padahal dia peminum, pemabuk dan yang lainnya, enggak boleh dikiaskan. Fi kuburihima, di kubur keduanya. Faqala an-nabiyyu yu'adzabani, keduanya sedang diazab. Siapa yang mengazab ini? Tentunya malaikat. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah keduanya diazab dalam perkara dosa besar. Summa qala bala, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi, salah satu dari mereka itu tidak bersih ketika dia kencing, tidak membersihkan kencingnya tak kala dia selesai kencing. Ini diantara sebabnya dia diazab di dalam kubur. Makanya kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Kalau sekiranya tidak mendapati air, maka gunakan kain mungkin atau tisu atau yang lainnya untuk membersihkan bekas kencing kita. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Nah, yang lainnya lagi diazab karena sering melakukan namimah. Namimah itu naqlul kalamil ghair lil ifsad, yaitu menukil perkataan orang lain untuk merusak. Contoh saya katakan gini, si fulan itu ngomong gini sama kamu. Dia nyampaikan sesuatu, kalau itu benar, tapi tujuannya adalah untuk merusak hubungan keduanya, maka ini namimah. Tapi kalau sekiranya dia mengada-ngada, maka ini namanya fitnah. Kalau sekiranya dia berbohong tapi tujuannya untuk islah, perbaikan, maka ini tidak mengapa. Contoh, si fulan itu, ini ada si A dan si B saling bertengkar ya, saling bombean, bermarah-marahan gitu. Kemudian datang as-soli atau al-muslih yang mau mendamaikan keduanya, terus mengatakan ini hadiah dari si fulan. Si fulan itu sangat menyanjung kamu, sering berkata baik tentangmu, padahal enggak dia ucapkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perbaikan di antara keduanya. Nah, kalau namimah ini adalah menukil kalam orang lain terus disampaikan kepada yang lain lagi
untuk apa? Untuk ifsad, untuk terjadinya apa? Kerusakan di antara keduanya. Istilahnya apa? Mengadu domba ya. Mengadu antara dua domba. Kenapa enggak mengadu antara dua ayam? Kenapa domba yang menjadi sasaran? Jadi itu tadi, menukil kalam orang lain. Memang ada orang yang senang seperti ini, dia dia dengar, pura-pura dengar, kemudian dia sampaikan lagi pada orang lain, sampaikan lagi untuk apa? Untuk merusak. Seakan-akan bahan bicaraannya itu adalah namimah ini. Summa da'a bi jaridatin fakasaroha kisrataini. Kemudian Rasulullah meminta pelepah korma yang masih basah. Fakasaroha, lalu dia belah menjadi dua. Dalam riwayat yang lain fasyaqqaha nisfaini, dia belah menjadi dua. Fawadha'a ala qabrin minhuma kisrah, lalu dia menancapkan ke kuburan masing-masing di antara keduanya satu tancapan gitu, dan ditancapkan lagi yang satunya. Faqila lahu, lantas sahabat yang melihat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan hal ini? Qala la'allahu ayyukhaffafa anhuma malam taibasa, dalam riwayat yang lain malam yayabisa au ila ayyabisa. Semoga Allah meringankan azab keduanya selama pelepah korma ini belum kering. Kalau masih basah berarti diringankan, kalau sudah kering berarti keringanan itu dicabut. Paham? Berarti keringanan azab terikat dengan kering dan basahnya pelepah korma tersebut. Nah, kalau kita tancapkan pohon, basah terus kan nanti, ada dia menyedot air. Mungkin inilah berangkat dari hadis ini orang-orang yang menanam pohon di kuburan-kuburan itu, agar tujuannya diringankan azab kubur yang ada di orang-orang yang ada di kubur di sana. Nah, ini tidak boleh dikiaskan karena sahabat saja tidak melakukan hal ini. Kenapa? Karena para sahabat dan lainnya tidak mengetahui mana kuburan yang diazab, mana kuburan yang diberikan kenikmatan. Ini perkara-perkara gaib. Babu ma jaa fi ghuslil bauli. Bab tentang mencuci air kencing. Wa qala an-nabiyyu li sahibil qabri. Lantas Nabi SAW berkata, tentunya kepada sahabat, untuk menjelaskan kenapa si pemilik kubur ini, si penghuni kubur ini diazab. Kana la yastatiru min baulihi. Dia tidak tidak membersihkan kencingnya. Walam yadhkur siwa baulin nasi, dan tidak menyebut kecuali kencingnya manusia. Dalam artian kencing-kencing yang lain tidak masuk dalam pembahasan ini. Haddasana Yaqub ibnu Ibrahim Abu Bishrin qala haddasana Ismailu ibnu Ibrahim qala haddasani Rauhu ibnul Qasim Abul Qasim qala haddasani Atha ibnu Abi Maimunah an Anasi ibni Malik Abu Abdillah qala kana an-nabiyyu idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaksilu bihi. Kata Anas bin Malik, karena dia adalah khodim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah keluar untuk buang hajat, ataituhu, aku mendatanginya, membawakannya air, lalu dia yaksilu bihi, membersihkan kencing dan duburnya dengan apa? Dengan air tersebut. Ini dikenal dengan apa? Istinja. Haddasana Muhammadu ibnul Musanna Abu Musa ibnu Ubaid qala haddasana Muhammadu bin Hazim
ibnu Khazim ay Abu Muawiyah. Qala haddatsana al-A'masyu. A'mas ini merupakan laqab, nama aslinya adalah Sulaiman ibnu Mihran. An Mujahid ay Mujahid ibnu Jabarin. An Tawus bin Kaisan, tabi'in kibarut tabi'in. An ibni Abbas ay Abdullah bin Abbas. Qala marran nabiyyu biqabraini faqala innahuma yu'adzabani la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma faqana la yastatiru minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Ini sudah berlalu sama dengan hadis yang kita baca dan kita jelaskan sebelumnya. Cuma penulis di sini atau Imam Bukhari ingin mendatangkan riwayat yang menjelaskan bahwa makna yastatiru adalah yastabra'u. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Qala Ibnul Musanna wa haddatsana Waqi'un qala haddatsana al-A'masyu qala sami'tu Mujahidan mislahu ay yastabra min baulihi. Ini makna dari yastatir. Itu tidak bersih atau tidak membersihkan air kencingnya. Kalau makna istitar atau yastatiru ini adalah tidak menutup. Ketika dia buang hajat tidak menutup diri baik dengan kain ataukah dengan punggung manusia dari pandangan orang lain. Akan tetapi yang dimaksud dari hadis ini adalah la yastabra, yaitu tidak membersihkan air kencingnya. Babu tarkun nabi wan nasil a'rabiyah hatta faragha min baulihi fil masjid. Bab Nabi SAW membiarkan badui yang kencing di emperan masjid hatta faragha min bauli, hingga dia selesai dari kencingnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musa bin Ismail ay Abu Salamah. Qala haddatsana Hammam ibnu Yahya ibnu Dinar. Akhbarana Ishaq ay Ishaq ibnu Abdillahi an Anas bin Malik anna nabiyya ra'a a'rabiyan yabulu fil masjid. Kata Anas adalah Nabi SAW melihat seorang badui. Kita tahu bahwa badui itu jauh dari pengajaran agama, jauh dari ilmu, sehingga memiliki watak yang keras, melakukan sesuatu sesuai dengan hawanya dan berperawakan kasar gitu ya. Para sahabat itu tahu siapa badui siapa enggak. Kalau dia mengatakan ya Muhammadu, ini badui ini yang seperti ini. Kalau yang lain maka nanti mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau ya Muhammadu berarti ini adalah badui. Kadang pula Nabi SAW jalan gitu langsung ditarik bajunya dari belakang. Kemudian badui ini minta sesuatu, minta sedekah gitu, harta atau kambing. Nah, ini perilaku kasar badui terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah di sini karena mengetahui badui ini jahilun, bodoh gitu, sehingga dia tidak berlaku kasar kepada badui ini sebagaimana sahabat-sahabat yang lain yang ada di situ berlaku kasar. Karena seharusnya orang yang jahil itu tidak dibentak, tidak dikasarin, karena kalau dikasarin mereka akan menjauh, mereka akan tambah menjadi-jadi. Faqala da'uhu, lantas Nabi mengatakan kepada sahabat yang lain, biarkan. Jangan kamu hardik, jangan kamu halangin dia kencing. Sahabat ini karena girohnya dia melihat kemungkaran, langsung dia bangkit untuk melarang si badui ini kencing. Akan tetapi perlu dipertimbangkan dalam hal ingkarul mungkar atau tagirul mungkar, merubah kemungkaran, itu harus ada dawabit dan patokannya,
Kalau sekiranya kita mengingkari kemungkaran, tambah kemungkaran itu menjadi-jadi, maka jangan diingkari dulu. Atau memudaratkan kepada kita, maka jangan diingkari dulu. Paham? Perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam hal ingkarul mungkar ini. Karena Rasulullah membuat patokan atau kaidah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini yang pertama. Jika kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Larang dengan tangan. Fa illam tastati fa bilisanik. Jika kalian tidak mampu maka dengan lisan. Sampaikan karena Anda tidak memiliki kekuasaan. Fa illam tastati, jika tidak mampu lagi maka fa biqalbi, yaitu ingkar dalam hati. Kita tidak membiarkan kemungkaran, tapi kita memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau sekiranya diingkari malah makin menjadi-jadi atau tidak berhenti kemungkaran tersebut. Nah, di sini Rasulullah tidak langsung melarang badui ini karena ada dua kemudaratan yang akan menimpa badui tersebut. Pertama, si badui ini akan kaget, ya kan? Lantas dia berhenti kencing, dan ini menahan kencingnya. Ini penyakit bagi si badui, ya kan? Tiba-tiba kita langsung ditegur itu langsung stop kencing kita kan, dan ini memudaratkan. Atau badui itu lari kemana-mana, akhirnya apa? Tadinya dia kencing di satu tempat, ini akhirnya kencingnya kemana-mana. Ini juga memudaratkan apa? Bagi masjid. Yang seharusnya satu tempat saja dia kencing, ini malah kemana-mana kencingnya. Yang ketiga, si badui ini kalau sekiranya langsung dihardik, maka dia akan kencing lagi di tempat yang lain, di masjid yang lain, karena menganggap bahwa dengan kencing inilah mereka para sahabat akan murka, akan menegur saya, akan memberikan perhatian kepada saya. Hatta idza faraga da'a bima'in fasabba alaihi. Hingga selesai badui tersebut kencing, maka Rasulullah meminta seember air lantas dituangkan ke tempat kencing badui tadi. Ini juga menjelaskan bahwa di antara cara membersihkan tanah yang terkena najis yaitu dengan sabba alaihil ma, yaitu menuangkan air ke atasnya. Ini kalau sekiranya lantai tersebut adalah lantai tanah yang mudah untuk menyerap air. Kalau keramik nggak mungkin seperti ini ya. Kita tuangin kencing dia kemana-mana. Atau kita ada yang BAB di sini, kita siram air di atasnya, dia akan kemana-mana. Fasobba alaihi, lalu dia menuangkan air di atasnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya masjid ini hanyalah untuk zikrullah, untuk sholat dan untuk hal-hal yang baik. Maka badui itu mengatakan, ya Allah irhamni wa Muhammad wa la tarhamni ghairana. Ya Allah sayangilah aku, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lainnya. Karena yang lainnya itu berperilaku kasar kepadaku. Akhirnya badui ini bertobat kan? Dengan apa? Dengan lemah lembutnya Rasulullah dalam mengingkari perbuatan badui ini yang dibangun di atas kebodohan dan kejahilan. Jadi badui ini enggak paham bahwa ini adalah perkara yang mungkar, tidak layak untuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Babu sabbil ma'i alal bauli fil masjid. Bab menuangkan air ke bekas kencing badui yang ada di masjid. Haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman ini adalah kunyanya, namanya adalah Al-Hakam ibnu Nafi. Qala akhbarana Syuaibun, ay Syuaib ibnu Hamzah. An Zuhri Muhammad bin Muslim. Qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah.
Ibnu Mas'udin anna Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Qala qama Arabiyun fabala fil masjid. Lantas Badui berdiri kemudian kencing di masjid. Jadi kencingnya ini dalam keadaan berdiri. Enggak jongkok. Fatanawalahun nasu, lalu sahabat-sahabat yang lain yang ada di masjid itu menghardiknya. Faqala lahumun nabi, lantas Nabi berkata kepada mereka, da'uhu, biarkan. Wahariku ala baulihi sajlan mimma'in au dhanuban min ma'in. Setelah kencing baru kalian menuangkan di tempat kencingnya itu apa? Seember air. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada sahabat kenapa Rasulullah melarang mereka padahal ini adalah mungkar. Fa innama buistum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina. Karena sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan. Bukan untuk memberikan kesulitan. Jadi ini sesuai dengan firman Allah di surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusra. Jadi selama ada kemudahan, maka sodorkan dulu kemudahan tersebut, jangan membuat kesukaran atau jangan membuat kesulitan. Ini dalam hal tentunya yang bisa ditolerir ya, bisa dipertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Kalau sekiranya dalam hal toleransi, apakah toleransi dalam bid'ah atau dalam kekufuran kesyirikan, maka tidak ada toleransi dalam hal ini. Kita tidak boleh. Karena itu semuanya keburukan. Tidak ada maslahatnya. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdan. Abdan ini merupakan laqab. Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Qala akhbarana Abdullah ibnu Mubarak. Qala akhbarana Yahya ibnu Sa'id. Qala sami'tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang disebutkan tadi, yaitu hadis Abu Hurairah. Babu yuharriku al-ma'al al-bauli. Bab menuangkan air ke kencing badui. Ini babnya berulang-ulang karena Imam Bukhari mengambil faedah dari peristiwa badui ini yang kencing di masjid. Haddatsana Khalid qala haddatsana Sulaiman an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala jaa'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahun nabiyyu falamma qada baulahu amaron nabiyyu bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Nah, dalam hadis ini dengan hadis sebelumnya, kalau hadis sebelumnya itu Rasulullah memerintahkan sahabat. Nah, di hadis ini Rasulullah yang menuangkannya sendiri. Hanya saja dia memerintahkan sahabat yang lain untuk mendatangkan atau membawa air. Babu baulis sibyan. Nah, sekarang penulis akan membawakan bab baru, yaitu tentang kencingnya anak kecil. Sibyan ini anak yang belum balik, yang masih menyusui dan belum makan atau minum kecuali air ASI atau air susu ibunya. Ini yang dimaksud dengan sibyan. Bagaimana dengan kencingnya? Para ulama berselisih tentang kencing anak kecil seperti ini. Tentunya bayi laki-laki yang belum makan makanan yang lain, empasi, makanan pendamping ASI. Dia hanya ASI saja, asupan makanannya.
Apakah air kencingnya itu najis ataukah tidak najis? Kalau mazhab Zahiriyah mengatakan bahwa tidak najis. Adapun mazhab jumhur ulama mengatakan najis, cuman cara membersihkannya itu diberikan keringanan. Kenapa dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Maka di antara hikmahnya, kalau bayi laki-laki itu memungkinkan kemana-mana kencingnya, ya kan? Tidak satu tempat, sehingga ini akan merepotkan dan membebani bagi yang membersihkan. Sehingga apa? Datang keringanan hanya mempercikkan saja. Jadi kalau sekiranya ada yang ngompol di sini, tapi ngompolnya sudah makan coto, bakso dan yang lainnya, maka harus dikirim ke laundry. Nggak cukup dipercikan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ay Malik ibnu Anas an Hisham ibnu Urwah an abihi ay abi, bapaknya adalah Urwah bin Zubair ibnul Awam an Aisyah. Jadi bapaknya ini merupakan ponakan Aisyah karena Aisyah dengan ibunya bersaudara, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Cuma beda ibu. Ummul Mukminin. Jadi Aisyah dikenal dengan Ummul Mukminin dalam artian seluruh istri-istri Rasulullah yang dia tinggalkan di saat dia meninggal dunia, maka semuanya dikenal dengan Ummul Mukminin, menunjukkan kepada kita tidak boleh dinikahi karena menjadi ibu kita. Sepeninggal Rasulullah maka istri-istri Rasulullah tidak menikah lagi. Mereka istilahnya menjanda selama-lamanya sampai meninggal dunia. Aisyah yang masih muda tetap menjanda karena kepengen menjadi istri Rasulullah di akhirat kelak atau di surga. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, utiya Rasulullahi bisobiyin. Jadi Rasulullah pernah dibawakan kepadanya anak kecil, bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Fabala ala saubihi. Dalam riwayat yang lain fa'ajlasahu, dia dudukkan di pahanya. Kemudian bayi ini kencing. Fada'a bima'in, lalu Rasulullah meminta air. Fa'atba'ahu iyahu, lalu dia mempercikkannya saja. Tidak mencuci bajunya atau mengganti bajunya. Akan tetapi Rasulullah hanya mempercikkan di atas tempat kencing bayi tersebut. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Syihab ay Az-Zuhri Muhammad bin Muslim an Ubaidillah ibni Abdullah bin Utbah an Ummi Qais binti Mihsanin annaha atat bibni laha sagirin. Ini ada seorang sahabiah membawa bayinya kepada Rasulullah, apakah mau di majjah, mau dikasih kurma bekas makan Rasulullah gitu, ataukah mau diapain? Pokoknya mau dibawa ke Rasulullah. Lam yakulit ta'am. Ini menjadi topik pembahasan kita. Bayi ini belum makan makanan. Ila Rasulillah, kepada Rasulullah, fa'ajlasahu Rasulullah, kemudian Rasulullah mendudukkannya di pahanya. Fabala ala saubihi, lalu kencing di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in famadahahu wa lam yaksilhu. Ini lebih terperinci daripada hadis sebelumnya. Kemudian Rasulullah meminta air, kemudian mempercikkan dengan tangannya dan tidak mencuci baju dan celananya yang terkena terkena najis. Jadi hadis yang kita baca ini menjelaskan kepada kita bahwa bayi laki-laki yang belum makan makanan empasi gitu, ketika dia kencing, maka kencingnya nanti itu cukup dipercikkan. Beda dengan BAB-nya. Kalau BAB-nya itu mutlak, ya harus dibersihkan dan dihilangkan
sifatun najis, sifat-sifat kenajisannya. Apakah baunya, kemudian warnanya, dan rasanya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Sebelum kita tutup? Hah? Ini dari apa namanya, dari karena makan untanya. Karena di riwayat yang lain sahabat itu bertanya, afana tawaddau biluhumil ibil, apakah kita wudu setelah makan daging onta? Maka kata Rasulullah, na'am. Paham? Kalau dia menjelaskan bahwa oh itu karena ini, berarti apa? Ada kemungkinan yang lain. Dalam artian tidak mutlak makan kambing, makan daging onta itu harus wudu. Tapi ini Rasulullah mengatakan iya, menunjukkan ini umum, dalam artian ontanya itu dimakan, apakah onta yang sudah dipanggang, direbus atau apa gitu, pokoknya daging onta dimakan, maka ini membatalkan wudu. Nah, karena itu sahabat ini bertanya langsung tentang perihal ini, karena memungkinkan nanti peristiwa yang Rasulullah makan daging onta dengan sahabatnya, kemudian ada kejadian-kejadian lain, ditafsirkan lagi bahwa ini kayaknya kemungkinannya seperti ini. Paham? Enggak. Karena Rasulullah menjelaskan sendiri dengan qaul, dengan ucapan. Jadi ada suatu kaidah dalam ilmu usul fikih, jika suatu perbuatan Rasulullah dengan ucapannya bertentangan, maka takdimul qaul, dikedepankan ucapan. Kenapa? Karena qaul itu adalah hujjatun mutlak, hujjah yang secara mutlak diterima. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi seluruh ucapan Rasulullah itu adalah wahyu. Beda dengan perbuatan ini masih ada kemungkinan dia diterima, ada kemungkinan dia ditolak. Ada kemungkinan dia kekhususan yang itu tidak boleh dikerjakan oleh umatnya. Hah? Kalau ada dalil, ada ucapan, ada sabda, tapi tidak ada contoh. Misalnya begini, dalilnya itu hadisnya, jika kalian berdua bertemu dengan saudara kamu, bersalamanlah dan akan menggugurkan dosa-dosa kalian berdua gitu. Tapi tidak ada contohnya waktu setelah sholat. Itu apa dalil bisa dipakai atau ditinggalkan? Iya, terkadang dalil umum itu tidak bisa dibawa kepada keumumannya. Seperti Rasulullah pernah berdoa dengan mengangkat tangan, itu tidak bisa diterapkan dalam segala aktivitas doa dengan apa? Dengan mengangkat tangan dan sambil berdoa, sambil berjamaah. Karena setiap ada ibadah dan ada tempatnya dan ada kaifiatnya masing-masing. Tidak boleh kita oh ini ada dalil yang sifatnya umum, anjuran untuk bersalaman. Ya udah kita bawa aja ke setelah sholat. Nah, ini tidak pada tempatnya. Adapun pertanyaannya, jika ada suatu perkataan kemudian bertentangan dengan perbuatan dalam artian tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka takdimul qaul alal fi'il. Perkataan itu dikedepankan atas perbuatannya dia. Dalam artian perkataan ini adalah wahyu. Adapun perbuatannya dia tidak wahyu secara mutlak, tapi dia muqayyad, terikat dengan keadaan-keadaan tertentu. Nah, seperti itu Pak Iman. Demikian Pak, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.